Puji Tuhan saudara sekalian, kita lihat bahwa dunia sedang merayakan kebangkitan. Nah, hari ini kita mau sama-sama baca beberapa firman Tuhan yang memberikan kita jaminan. Dan juga kita bisa sadar bahwa ada kuasa di dalam kebangkitan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Biarlah Tuhan bisa jamah dan berkati kami, supaya kami sungguh bisa cinta Engkau dan mengerti rencana Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dalam teologi Kristen di Indonesia, bahwa ada kekuatan supernatural Allah yang tidak hanya membangkitkan Yesus dari maut, tetapi juga bekerja di dalam hidup orang yang percaya hari ini. Banyak orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, dikubur dan bangkit kembali. Tetapi tidak banyak yang ngerti bahwa kita ada suatu berkat bisa terima kuasa dari kebangkitan ini. Kuasa yang bisa merubah kemenangan atas mati dan hidup baru. Nah, kebangkitan, kuasa yang mengubah kemenangan atas maut dan hidup baru. Inilah yang kita harus sadar dan kita tahu. Di firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kebangkitan berarti masa lalu kita tidak lagi menentukan masa depan kita. Kuasanya menghapuskan kegagalan lama. Mari saudara sekalian kita mengenal kuasa kebangkitannya. Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, inilah di Filipi dikatakan bahwa kita mau mengenal ada kuasa dalam kebangkitan. Paulus tidak hanya ingin tahu tentang Yesus, tapi merasakan kuasa yang membangkitkan itu bekerja dalam karakter setiap hari. Roh yang menghidupkan di Roma ayat 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini adalah janji bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan fisik dan mental kepada kita yang merasa lelah ataupun mati secara semangat. Karena itu saudara sekalian, ingatlah ada kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan, kuasa di dalam percaya pada Tuhan Yesus, kuasa yang menghidupkan. Jika saudara khawatir, ingat kuasa yang membongkar batu dalam hidup Anda hari ini. Keputusan apa, kecanduan, kuasa kebangkitan sanggup menyingkirkan batu mengharang yang mustahil bagi manusia. Kuasa yang membeli identitas baru. Kita bukan lagi tawanan dosa, karena Yesus hidup. Kita memiliki identitas sebagai pemenang. Dari kebangkitan Paskah ini adalah menceritakan, menggambarkan, menjelaskan kepada kita bahwa kita ada kuasa, mempunyai identitas baru. Dan yang terakhir kita mau tahu, kita mempunyai kuasa yang memberikan harapan buat hari esok. Ada satu lagu mengatakan sebab Dia hidup dan ada hari esok. Kematian pun sudah dikalahkan. Apalagi masalah ekonomi
atau kesehatan kita. Karena itu saudara sekalian, marilah kita ingat, ada di dalam kebangkitan ada kuasa yang bisa memberikan kita nyaman untuk tahu tujuan hidup dan berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Terima kasih atas kebangkitan. Terima kasih atas Paskah di mana Yesus rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.